Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Indonesia Jaya, Bhinneka Tunggal Ika, tujuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba untuk berbicara materi pelajaran kejuruan dengan sistem Bebras. Belajar menggunakan problem solving. Materi estimasi KD 317, KD 318, dan KD 319. Rehabilitasi, renovasi, dan restorasi. Apa ya artinya? Rehabilitasi, renovasi, dan restorasi. Oke, kita bahas satu-satu untuk ketiga pertanyaan tersebut. Yang pertama, rehabilitasi adalah proses dari kegiatan memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap ada, baik dari segi arsitektur maupun dari segi strukturnya. Bangunan gedung tetap diusahakan untuk dipertahankan seperti semula. Kemungkinan sistem utilitas yang dapat berubah, itu yang disebut dengan rehabilitasi. Sekarang kita berbicara renovasi atau disebut dengan remodeling. Adalah proses merombak, memperbarui, meremajakan, memperbaiki atau menyempurnakan struktur atau bentuk dari suatu bangunan, atau bisa juga memberi desain tambahan pada bangunan. Itu yang disebut dengan renovasi. Sekarang kita berbicara yang ketiga, yaitu restorasi. Adalah merupakan suatu tindakan atau usaha yang erat kaitannya dengan pengembalian, pemulihan, serta perbaikan suatu hal ke kondisi awalnya. Restorasi ini juga dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan serta mengoptimalkan manfaat dari suatu tempat atau gedung bangunan tersebut. Karena di sini kita berbicara keterampilan abad 21 yang berbasis literasi kompetensi melalui tantangan yang kompleks, kualitas karakter. Oke, yang kita membahas lagi tentang rehabilitasi. Pemeliharaan dan perbaikan pada bangunan harus diberikan secara dini dan teratur agar untuk menjaga tidak meluasnya kerusakan pada bagian komponen yang lainnya. Yang pertama, pemeliharaan atau maintenance. Tindakan rutin pada bangunan atau komponennya sebelum mengalami kerusakan guna untuk mempertahankan atau memperpanjang umur pelayanan atau umur dari bangunan tersebut. Yang kedua, perbaikan ringan atau repairing. Usaha untuk mengembalikan kinerja bangunan atau komponennya pada kondisi seperti awalnya. Rehabilitasi yang ketiga yaitu perbaikan dengan perkuatan, strengthening. Usaha untuk meningkatkan kemampuan bangunan atau komponennya di atas kemampuan awalnya. Ada 3 jenis perkuatan di sini, yaitu meningkatkan kekuatan, meningkatkan duktilitas, meningkatkan kekuatan dan duktilitas. Perlunya perencanaan pemeliharaan apabila penurunan kualitas bahan seiring berjalannya waktu hingga prosedur pemeliharaan dapat dilakukan secara mudah dan tepat. Kita perlu memperhitungkan hal-hal tersebut. Dalam perancangan perlu dipikirkan pembuatan detail komponen, bangunan, serta jenis bahan sehingga memudahkan pekerjaan pemeliharaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita berbicara renovasi bangunan atau rumah. Renovasi gedung bangunan atau hunian juga mencakup tugas pemeliharaan, perbaikan, dan servis secara umum.
pada kegiatan merenovasi bangunan rumah pada umumnya memiliki tujuan yang antara lain adalah sebagai berikut: kenyamanan, pemeliharaan dan perbaikan, penambahan ruang, penghematan biaya energi, dan perlindungan. Prinsip dasar dan utama dalam merenovasi rumah. Kita berbicara prinsip dasar dan utama dalam merenovasi rumah. Pada waktu kita melakukan kegiatan untuk merenovasi rumah secara keseluruhan atau secara sebagian, mungkin sekedar menambah lantai atau luas ruangan sesuai kebutuhan, maka perlu kita memaksimalkan bangunan rumah sebagai aset investasi kita, karena bangunan merupakan aset investasi juga termasuk itu. Oleh karena itu, agar diusahakan dapat meningkatkan fungsionalitas rumah, menekan biaya, dan mempermudah rencana pekerjaan renovasi di kemudian hari. Perlu dipertimbangkan juga dengan menggunakan jasa renovasi rumah agar dapat memilih yang lebih profesional, artinya murah bukan murahan, akan dapat membantu menurunkan biaya dan energi yang dibutuhkan selama pekerjaan merenovasi rumah untuk tahap berikutnya jika diperlukan. Karena kita kemungkinan tidak bisa merenovasi atau mengerjakan renovasi secara sendiri, kita butuh tenaga dari orang lain yang mampu untuk mengerjakan renovasi tersebut sesuai dengan keahliannya. Kita sekarang berbicara restorasi. Tujuan dari restorasi dengan kegiatan pelaksanaan dari restorasi ini, kita harapkan suatu hal tidak kehilangan tujuan awal pembangunan gedung atau bangunan tersebut. Bisa saja kita melihat dari tujuan awal dibangunnya gedung atau bangunan tersebut. Sebisa mungkin dengan adanya kegiatan restorasi ini, semua hal tentang kerusakan, baik kerusakan kecil atau kerusakan sedang, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya sebelum kerusakan itu merembet ke tempat-tempat yang lain dan lebih parah lagi. Manfaat dari restorasi. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan dari restorasi ini adalah berfungsi untuk mengembalikan kondisi fisik bangunan yang telah rusak, sehingga tujuan membangun gedung atau bangunan tersebut masih bisa bertahan atau sesuai dengan keinginan ketika kita membuat suatu bangunan tersebut dari segi manfaat. Dan semua informasi dari hal-hal yang kita lakukan tadi seharusnya didefinisikan pada 5 bidang pengetahuan sesuai dengan tujuan kita belajar secara bebas, karena semuanya berbasis restorasi. Kompetensinya melalui tantangan yang kompleks dan kualitas berkarakter, harus menguasai sistem komputer, artinya semua data-data tentang perbaikan, baik itu rehabilitasi, renovasi maupun restorasi, harus masuk pada sistem komputer, karena kita mempunyai daya ingat yang terbatas. Lebih baik kita masukkan semua data-data tersebut pada sistem komputer. Kita masuk pada jaringan komputer, kita masuk pada analisa data, algoritma dan pemrograman, aspek sosial dari pemanfaatan informatika. Karena semuanya dalam kondisi yang seperti sekarang ini, semuanya berbasis media sosial, berbasis komputer, berbasis online, berbasis aplikasi-aplikasi yang ada.
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you, terima kasih, matur suwun. Tetap jaga prokes, semoga kita sehat selalu untuk bisa aktivitas di mana saja dan kapan saja. Karena aktivitas kita sekarang dengan adanya aplikasi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.